Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Artika Rahayu dengan NIM 2012301088 yang akan membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas UAS Usul Fikih 2 dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana MPDI. Materi yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai lafaz dari segi kejelasan artinya. Baiklah, kita masuk ke pembahasan tentang pengertian zohir dan nas. Jadi, pengertian zohir secara bahasa berasal dari kata kerja bahasa Arab yaitu zoharo yazharu yang berarti jelas atau terang. Di dalam terdapat pengertiannya pula dalam bahasa Arab, yang mana di situ artinya adalah dalam kitab, yang mana di situ artinya adalah zahir adalah sesuatu yang jelas dan terbuka serta lawan kata dari batin atau tersembunyi. Kemudian secara istilah, zahir berarti suatu lafal atau teks yang maknanya langsung dipahami ketika didengar, namun masih memiliki kemungkinan kecil untuk diartikan ke makna yang lain. Nah, dari contoh ayat terdapat pada surah Al-An'am ayat 120 yang artinya adalah, dan tinggalkanlah dosa yang nyata atau terang-terangan dan yang tersembunyi. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan perbuatan dosa kelak akan diberi pembalasan di akhirat disebabkan karena apa yang telah mereka kerjakan selama di dunia. Nah, dari penunjukan hukum taklifi dari zohir tersebut adalah ayat ini berstatus haram atau dilarang keras untuk dilakukan, atau dari sudut pandang kewajiban bertindak berstatus wajib untuk ditinggalkan. Jadi penjelasannya adalah jika kita melakukan dosa atau kesalahan itu sudah pasti nanti hukumnya di akhirat masuk neraka, seperti itu. Itu adalah pengertian dari zohir yang bermakna jelas. Kemudian terdapat juga penunjukan hukum wadainya dalam ayat ini, yaitu berkaitan dengan asbab atau sebab dan akibat yang diatur oleh syariat. Ayat ini menetapkan hukum tindakan melakukan dosa yang akan diposisikan oleh syariat sebagai sebab hukum. Nah, jadi hukum wad'i ini adalah sebab mengapa seseorang itu bisa dihukum di akhirat kelak atau nanti balasannya adalah neraka, dikarenakan manusia telah melakukan dosa atau larangan dari Allah selama hidup di dunia, seperti itu. Itu adalah sebabnya. Kemudian pengertian dari konsep nas. Nah, jadi nas ini secara bahasa berasal dari kata kerja bahasa Arab nasa yanusu nasan. Secara literal, kata ini memiliki arti dasar mengangkat dan menampakkan sesuatu. Nah, kemudian jadi secara bahasa nas berarti sesuatu yang jelas, tampak dan menonjol. Secara istilah, nas diartikan sebagai lafaz yang menunjukkan makna yang jelas dan tegas terhadap suatu hukum. Di dalam suatu kitab dijelaskan, nas adalah lafaz yang menunjukkan suatu makna tertentu dan petunjuk yang jelas tanpa kemungkinan makna lain atau hanya memiliki kemungkinan yang sangat lemah. Nah, terdapat juga contoh ayat dari pengertian nas tersebut terdapat dalam surah An-Nisa yang artinya adalah, maka nikahilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Nah, di sini penunjukan hukumnya itu terdapat taklifi.
Yang mana di sini hukum pernikahan itu adalah mubah atau bernilai ibadah. Nah, lafaz penunjuk yaitu fankihu ma toba lakum, yang mana artinya maka nikahilah perempuan yang kamu senangi, dan lafaz berikutnya yaitu terdapat artinya 2, 3 atau 4. Berarti boleh menikahi wanita lain itu lebih dari 1. Boleh 2, 3 atau 4 wanita. Itu batas maksimalnya. Ini adalah makna jelas dari nas tersebut. Nah, kemudian penunjukan hukum wadainya itu yang terdapat dalam ayat ini ada 2 syarat wad'i yang menentukan berlakunya hukum taklifi. Nah, yang pertama itu lelaki itu mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Kemudian yang kedua adalah dikhawatirkan tidak adil sebagai syarat untuk mempoligami. Nah, jadi dalam ayat ini terdapat 2 syarat wad'i yang menentukan berlakunya hukum taklifi. Kemudian sebab atau asbabnya yaitu keinginan, kecenderungan hati, serta kemampuan finansial yang biologis dari seorang laki-laki. Apabila laki-laki itu mampu berlaku adil, kemudian memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk menghidupi perempuan-perempuan tadi, maka diperbolehkan untuk melakukan poligami. Nah, itu tadi. Namun jika laki-laki ini tidak sanggup, tidak bisa memenuhi syarat, maka tidak diperbolehkan. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari hukum syarat dan asbab. Kemudian yang ketiga itu ada mani atau penghalangnya. Nah, yang pertama itu adanya kekhawatiran berbuat zolim. Kemudian yang kedua, angka 4 sebagai mani, yaitu berstatus memiliki 4 istri, menjadi penghalang sahnya akad atau nikah dengan wanita yang kelima. Nah, itu tadi penjelasan hukum-hukumnya. Kemudian itu tadi adalah penjelasan serta hukum dari pengertian dari zahir dan nas. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.